jangan udah jadi korban tambah jadi korban lagi kan gitu. Nah maka dari itu kita menutupi udah terlanjur sakit, makanya kita obatin dengan itu aja, nikahin aja gitu maksudnya. Jadi dari pihak Ya keluarga Allah, setuju. enggak, maksudnya gini loh, diobati dengan sakit, tapi ini kan yang melakukan itu si pelakunya, Pak. Iya. Bapak nyerahin korbannya ke pelaku. Ya emang menyakitkan sih. Itu taruh lupa, Iya. itu pertama, ya. Kedua, Cici ini korban, Iya. ya kan? Saya ketekanin lagi, Cici ini korban, Bu, bukan aib, Iya. ya. Korban bahasanya itu korban dan kalau namanya korban harusnya dilaporkan, bukan dinikahkan. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku itu adalah pertanggungjawaban hukum. Karena sudah melakukan tindakan suami istri di luar pernikahan yang mengakibatkan kehamilan. Bentuk pertanggungjawabannya bukan melulu mengenai pernikahan Bapak Ibu. Pertama, korban ini dilaporkan dulu, diproses dulu hukumnya. Kedua, ini sebagai ayah biologisnya bisa menafkahi anaknya Cici, bukan cicinya, tapi anaknya Cici. Jangan berpikiran, Bu, mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan berpikiran, oh ya udah dinikahkan saja selesai biar tidak ada gunjingan dan segala macam. Anaknya juga cicinya udah jadinya menikah, anaknya juga ada yang nafkahin, cici ada yang nafkahin. Kita nggak ada yang tahu cicinya nanti gimana nih, Bu. Iya. Ibu, apakah Bapak Ibu nih merelakan nih adiknya yang perempuan sudah seperti ini terus dimenikahkan lagi dengan orang yang Bapak sama Ibu aja nggak kenal? Enggak, sih enggak. Iya kan? Itu pemikirannya Pak. Bu, Iya. maaf kalau misalkan saya merasa saya atau Ibu merasa misalnya saya lancang atau bagaimana ini karena dulu saya sering menangani kasus seperti ini Pak. Iya. Bu, saya paham betul mengenai mental anak-anak atau perempuan yang menjadi korban. Gitu. Iya. Itu yang maksudnya ini kalau kita sebagai orang yang tidak tidak terjadi gitu ya, kita pasti tidak akan tahu, Bu. Iya. Kita pasti berpikirannya ya Allah ini maluin keluarga apa segala macem, mana hamil dan segala macem. Itu memang sanksi masyarakat yang harus kita terima. Itu pertama. Tapi kedua, kita juga harus mikirin anaknya. Iya. Itu sudah terjadi, sudahlah, masalah itu sudah terjadi, berarti kan bukan berarti dia harus dinikahkan, tapi ada solusi lain dari itu. Iya. Ya udah, akhirnya misalkan dari pihak keluarga monggo nikahkan karena kan udah legal ya. Iya. Monggo nikahkan misalkan gitu ya. Iya. Misalnya. Gitu, ini kan saya udah kasih saran ya. Iya. Tapi dari keluarga dinikahkan monggo. Tapi kalau misalkan nanti Cici ternyata stres dan lain-lain malah depresi tambah parah, kita angkat tangan ya, Bu, karena apa? Iya. Kita udah kasih tahu. Iya, kasih tahu. Ya, kita udah kasih tahu dari plus minus. Ini bukan berarti soal bayinya Cici, Iya. bukan berarti soal Cici juga. Ini soal bayi dan Cici, bayi dan keluarga gitu ya. Nah, yang mau diselamatin bukan Cicinya aja, dua orang, Cici juga, bayinya juga. Iya. Kita nggak ada yang tahu nih, Bu, setelah Iya. kondisinya Cici dinikahkan, apakah baik, Cicinya kondisi mentalnya baik. Bu, yang saya tahu ya, yang saya pahami, Bu, ya, kalau kondisi mental ibunya tidak baik, itu berpengaruh kepada Pada anak. bayinya, pada janinnya. Entah tumbuh kembangnya yang terhambat, entah nanti ada hal-hal lain dari anaknya. Itu sangat berpengaruh. Mungkin ibu lebih berpaham karena ibu mungkin sudah nikah ya, sudah punya anak ya. Ibu Sudah. mungkin lebih paham. Entah Iya. itu kita punya baby blues ya, Bu. Entah Iya. itu kita punya keinginan-keinginan lain Iya. gitu ya. Ibu lebih paham gitu. Dan bapak-bapak juga pasti lebih paham daripada saya karena kan sudah punya cucu, mungkin sudah punya anak, itu lebih paham. Makanya kenapa saya membicarakan ini ya, untuk si Cici ini jadi lebih baik karena tanggung jawab kita juga besar kan. Iya, betul. Kita nggak mau nih ibu sia-sia juga, kita juga sia-sia juga. Kita ini mau membantu, ibu juga ingin mau baik Wah, anaknya iya, gitu kan. iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat Cici kan anaknya polos ya. Iya, betul.
Kalau sekali Iya. gitu ya, dalam arti belum mengerti dunia luar gitu, belum mengerti bahaya kalau kita bertemu dengan orang lain. Kalau saya sangat disayangkan kalau Cici harus dinikahkan dengan orang yang bapak ibu aja nggak tahu. Iya. Gitu. Ini Cici aja yang notabene adalah keluarga bisa kecolongan. Gimana yang kita nggak tahu bapak ibu gitu. Makanya statement yang tadi tuh menurut saya sangat disayangkan. Kenapa harus pertanggungjawabannya adalah dikawinkan kayak gitu. Tapi ya kembali lagi kepada keluarga gitu. Walaupun itu adalah hasil dari perundingan keluarga Cici mau dikawinkan, ya monggo. Tapi karena saya selaku dari yayasan pun sudah memberikan saran dan sudah memberikan informasi bahwa Cici ini adalah korban. Ada baiknya korban itu tidak disatukan dengan pelaku. Karena kalau dalam proses hukum korban dan pelaku tidak boleh bertemu. Karena apa? Takutnya ada iringan-iringan, gesekan-gesekan, baik mental dan juga tekanan dari pelaku. Gitu. Gitu ya Bu ya, itu yang maksudnya mohon maaf kalau saya motong atau dan lain-lain Bapak Ibu, mungkin dari keluarga menyampaikan bahwa pulang Cici dengan bermaksud untuk itu. Iya. Cuma saya di sini tugasnya kan membuka pemikiran dari Bapak dan Ibu untuk Cici juga, baik untuk keluarga juga gitu, bahwa pertanggungjawaban itu tidak harus menikah sebenarnya. Gitu, bahwa yang dilakukan adalah Cici ini korban itu yang ditanamkan. Jadi sama masyarakat luas kalau misalnya digunjing Cici ini korban loh, bukan berarti Cici yang minta itu enggak, bukan berarti karena ini Cici polos, Cici tidak mengerti apapun sehingga dimanfaatkanlah oleh si pelaku. Bukan berarti Cici ini yang seperti digunjing. Saya nggak tahu yang digunjingkan seperti apa. Mungkin memang kan namanya anak perempuan ya, hamil orang tuh kita nggak bisa nyetop Bapak, kita nggak bisa nyetop omongan orang. Ya Pak, maaf ya Pak, kita nggak bisa menyetop omongan orang itu, baik saya pun dari ibu pun dan lain pun nggak bisa. Tapi kita bisa tutup telinga, bisa nutup telinga dalam arti ya udahlah, namanya juga sudah terjadi, legowo saja. Yang kita pikirkan Cicinya. Tapi ya monggo, kalau mau dinikahin ya balik lagi ya Mbak. Betul. Itu dia. Jangan, kalau aku kan berpikirnya gini, jangankan untuk dinikahkan dengan si pelakunya, sama orang lain pun yang kata Cici duda aja saya masih ada pemikiran was-wasnya, takutnya gitu. Jadi, apalagi kan kemarin aku sempat membuka pemikiran Cici juga. Jangan pernah berpikir setelah Cici menikah itu akan selesai masalah belum tentu. Iya itu. Jangan jadikan satu masalah menjadi masalah baru, kita nggak mau ya Bu ya. Jangan sampai misalkan dari pihak keluarga bahwa yang paling terbaik adalah akhirnya menikahkan. Nah itu jangan sampai jadi timbul masalah baru. Gitu. Kita nggak mau soalnya dari antara keluarga dan Cici tuh ada masalah baru, karena cukup untuk ini pasti ini akan terbebankan aja dengan keluarga kan, pikiran pasti bakal terbeban. Jangan lagi sampai omongan orang selesai karena Cici menikah, tapi nanti muncul masalah baru gitu, yang lebih membebani mungkin dari bapaknya, dari kakaknya gitu, sehingga yang berpikiran dia udah nikah kok, udah biarin aja urusan mereka, urusan rumah tangga. Padahal kalau dilihat dari sisi ke Cicinya, apakah ibu bisa lihat jadi Cici apakah sudah siap untuk membina rumah tangga gitu, untuk mengurus suami, untuk mengurus anak, apakah Cici siap? Kan kita nggak ada yang tahu. Belum lagi kita harus melewati nanti kalau anak keluar baby blues apa segala macam Bu ya. Itu kayak sekarang aja tahapan Cici kan belum begitu tuntas ya. Betul. Kalau dari keluarga, orang tua terutama pengennya Cici di sini. Di sini sampai kata Kak Nopi itu kan melahirkan. Jadi maksudnya keluarga semua sepakat, terutama mama sama bapak itu pengennya Cici di sini. Ini Cici di sini itu prosesnya lama terus panjang, terus itu doa dari mamahnya gitu, pengen Cici di sini. Terus udah di sini kemarin kan aparat desa juga ikut membantu Cicinya di sini ya,
ada orang yang diduga itu mirip ya. Mirip, cuman kalau misalkan langsung ditangkap cuman karena fotonya sama, takutnya salah orang. Maksudnya mau diketemuin dulu sama Cici, ini betul nggak ini orangnya. Kalau udah betul mau diproses nanti sama aparat desa gitu. Cicina mau dikembaliin lagi ke sini, cuman pengen mastiin ini orangnya ini betul gitu. Maksudnya gitu Kak. Kalau nanti makanya tadi kan dibilang mau dinikahkan atau enggak, aku tuh maksudnya gini loh Bu, kalau dinikahkan kayaknya kasih Cici gitu ya. Jadi banyak pemerintah masuk ke rumah. Iya, takutnya cuman itu sih itu kalau misalkan di proses hukum langsung itu lebih baik lebih baik itu justru lebih baik. Tapi kalau misalkan Cici sampai dinikahkan dan lain-lain itu kasihan keluarga. Kemarin tuh karena makanya di kesini ini tuh karena nggak ada solusi sebelum dibantu sama. Sekarang udah ketahuan dibantu sama desa. Tapi ternyata jauh nggak Bu dari rumah? Deket. Iya, lokasinya iya. Satu kecamatan. Iya, itu diduga karena dari desa juga belum bisa berani langsung ini gitu. Karena belum ketemu sama cicinya, takutnya foto sama aslinya takutnya beda gitu. Makanya izin mau bawa dulu, nanti dikesiniin lagi gitu maksudnya. Tuh ngomong dulu ya, bicara dulu sama Teteh ya. Iya. Karena kan janjinya Teteh adalah Cici di sini sampai dengan melahirkan gitu kan. Orang tua pengennya gitu Kak. Iya. Omongannya Teteh kan seperti itu. Ini maunya sekarang orang tua Cici mau dibawa dulu. Berarti untuk sebagai saksi kan. Atau mungkin sekarang dari pihak desa aja ya Kak untuk menjelaskan ya. Gimana mau kesini? Mungkin nanti kali ya nanti sama Kak Novi Kak Novi aja ya. Biar lebih enak ya. Ngobrolnya mencari titik terangnya akan seperti apa. Cici entah itu dibawa dulu apa mungkin ntar sama Teteh ke sana gimana soalnya kita kan nggak mungkin komunikasi lewat handphone juga ya enak soalnya kalau ini dari pihak desa ada yang ikut dua gitu, jadi untuk menjelaskan gitu. Tujuannya itu cuman pengen ngetemuin kalau udah mau dianterin lagi ke sini gitu. Mungkin kalau untuk solusi itu nunggu Teteh ya. Iya, itu ditunggu dulu berarti ditunggu dulu aja. Karena kita nggak bisa memutuskan untuk pasien keluar masuk kita nggak bisa putusin betul. Itu harus rundingan ada itunya ya, ada rundingannya dulu sama yayasan, sama pengurus yayasan, sama urgensinya apa gitu, baru kalau misalkan ini kan ini kan permintaan dari keluarga juga kita Tapi sebelumnya terima kasih banget Kak, ini Cici di sini udah lebih baik gitu. Alhamdulillah. Udah terima kasih banget. Juga alhamdulillah walaupun aku harus cerewet jujur aja tapi untuk kebaikan makasih banget sebelumnya saya sering marahin Cici sampai aku ngomong kalau aku nggak peduli sama Cici aku nggak bakal marahin Cici. Itu betul sekali Kak. Karena aku lebih pedulinya bukan karena di Cici doang. Kalau posisi Cici nggak mengandung aku bakal ya udahlah terserah. Posisinya kita harus benar-benar menyelamatkan dua-duanya kan betul Kak. Takutnya kan gizinya terkurangnya tuh. Betul, karena terakhir itu kalau nggak salah kan berat badan juga belum memenuhi dengan posisi kandungan Cici. Betul. Soalnya kan di sini udah alhamdulillahnya yang tadinya nggak mau minum air putih selalu lihat story itu udah mau tuh, udah seneng banget Kak. Di rumah nggak pernah mau jadi manis terus. Jadi kalau makan apa tiap hari tuh minuman manis kayak teh pucuk, kayak minuman alih-alih nggak pernah sama sekali tuh. Itu bahaya sih, nggak boleh. Kak. Pantesan Cici punya asma. Diabetes loh Ci nanti loh. Pas di sini, seneng banget itu keluarga Kak, udah ada air putih di depan, walaupun belum bisa pakai gelas gitu ya. Tapi udah seneng banget itu Kak. Udah seneng banget itu. Alhamdulillah. Karena kan emang di sini semua air putih ya. Pertama semua klien tidak pernah yang namanya manis-manis ya, jarang. Di rumah itu nggak ada yang bisa dalam hitungan dan hitungan dikasih manis itu kan 1 bulan ya. Ini mah
minum air putih dalam umur hidupnya nggak tahu ini cuman berapa kali. Betul berarti itu. ada kemajuan lah ya. Iya, alhamdulillah seneng banget pas kemarin lihat story-nya minum air putih itu udah seneng banget itu. Ngaji terus ya. Ngaji terus, rajin. Iya. Ngaji terus Udah dia senang gitu. dari pagi. Iya, sampai kadang sampai mau tidur lagi. Cuma yang satu pesan aku cuman itu ya Bu, karena tugas kita kan juga selain membantu mengedukasi gitu ya, mengedukasi semua masyarakat, bukan cuma ibu aja gitu. Dan bapak gitu ya, semua masyarakat kita edukasi juga gitu ya, karena memang kalau menurut saya sangat disayangkan kalau harus dinikahkan gitu ya Bapak, punten sangat sayang kalau misalkan harus dinikahkan, karena apa, membuat dia seperti ini aja pasti berbekas. Ya, pasti mentalnya terganggu dengan harus mengandung, dengan harus pasti berat banget. Apalagi ini harus dinikahkan sama pelakunya, itu pasti tambah pikiran yang lebih berat lagi. Kalau kepengennya saudara sama orang tua itu pengennya di sini sampai melahirkan. Tapi gimana nanti Cici aja sama Kak Novi dibahas aja ya. Iya. Ya sudah kalau gitu berarti ditunggu ya Bu ya. Iya. Ditunggu dulu. Iya, mohon maaf kalau harus nunggu. Nggak apa-apa. Iya, karena gini Bu, pagi-pagi kalau di sini tuh banyak urusannya gitu ya. Maaf banget. Banyak Karena kita juga maksudnya kesana kesini ngurusin ODGJ dulu gitu, kasih kita makan pagi dulu, terus mengurus yayasannya dulu gitu. Betul. Terus Apalagi belum yang baru pulang malam kita juga. lapangan Tiap hari itu kan ada kegiatan ya. Iya, Kak, ya? betul, Kak. Iya. Jadi ya mohon maaf kalau nunggunya terlalu lama. Enggak apa-apa, gitu. makasih Juga ya. kalau respon dari kitanya lambat. Iya, gitu karena ya memang Banyak. yang kita urusi gitu. Bisa pun kita juga responnya cepat gitu ya. Kalau misalkan membuat keluarga kecewa, kami minta maaf gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih malahan maka. Oke, teman-teman, ya semoga ini bisa jadi edukasi buat teman-teman yang lihat nanti kalau sudah ada kesepakatan ya. Iya. Sudah jadi edukasi buat teman-teman yang lihat, terus buang buruknya, terima baiknya. Semoga hari ini akan menjadi bermanfaat untuk kita semua ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.